Salam jumpa dalam renungan harian Katolik dari para Santo Thomas Rasul Sri Bawono. Hari ini Rabu 15 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai dengan 19. Saudara-saudari seiman, kita sedang berada di hari ke-6 dalam masa novena Pentakosta. Saya merasa yakin bahwa banyak di antara kita sedang mengikuti novena Pentakosta ini dan sedang memohon anugerah Roh Kudus yang berarti bagi hidup kita. Roh Kudus akan mengajar segala sesuatu dan mengingatkan semua yang sudah Yesus sabdakan kepada kita. Roh Kudus adalah penghibur yang tidak akan meninggalkan kita sendirian. Kita patut bersyukur karena Tuhan kita tidak akan membiarkan kita sendirian. Dia pasti tetap menjaga hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari seiman, pada hari ini kita mendengar kisah Yesus sebagai Imam Agung berlanjut. Dia menunjukkan jati dirinya sebagai Imam Agung yang sangat berbeda dari imam-imam agung sepanjang zaman. Ia sebagai Imam Agung mendoakan para muridnya yang penuh dengan kelemahan. Sebut saja Yudas Iskariot yang akan mengkhianatinya, Petrus yang akan menyangkalnya, Thomas yang kurang percaya, anak-anak Zebedeus yang memiliki ambisi-ambisi tertentu, dan para rasul lain yang mungkin punya agenda tersembunyi di hadapan Yesus. Yesus mengetahui hidup pribadi para muridnya, namun ia tetap melanjutkan dan menunjukkan jati dirinya sebagai Imam Agung yang mendoakan mereka kepada Bapa di surga. Kalau kita sudah tahu bahwa sesama kita berkhianat, maka kita tidak akan mendoakan mereka. Bahkan kita berniat jahat terhadap mereka. Yesus berbeda dengan diri kita. Ia mendoakan tanpa memilah-milih hidup manusia. Saudara-saudari seiman, ada beberapa kata penting dalam doa Yesus ini. Pertama, supaya Bapa di surga dapat memelihara kita dalam namanya yang kudus, supaya masing-masing pribadi menjadi satu, menjadi bersaudara. Yang kedua, supaya Bapa di surga dapat menjaga kita, supaya memperoleh keselamatan dan hidup abadi. Ketiga, supaya Bapa dapat melindungi kita dari maut dan dosa. Yang keempat, supaya Bapa menguduskan kita dalam kebenaran. Keempat kata kunci dalam doa Sang Imam Agung yakni memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan, supaya kita menjadi semakin serupa dengan dirinya. Keempat kata yang sama menjadi misi kita di dunia ini, yakni supaya dalam hidup berdampingan dengan sesama, kita juga dapat saling memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan satu dengan yang lain. Saudara-saudari seiman, pada hari ini kita belajar dari Yesus. Dia adalah Tuhan kita, tetapi masih menempatkan dirinya sebagai Imam Agung yang berdoa kepada Bapa di surga. Dia mendoakan semua orang tanpa melihat baik tidaknya orang yang ia doakan. Dia percaya kepada Bapa yang senantiasa memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan kita. Kita harus mengalami transformasi radikal supaya menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Hal ini kita lakukan karena kita masih dikuasai oleh keinginan untuk membalas dendam, marah, iri hati, dan benci. Semua ini menandakan bahwa hidup kita masih menjadi milik dunia. Apakah kita tetap mau menjadi milik dunia? Jawabannya tentu tidak. Karena Yesus adalah Imam Agung yang mendoakan kita kepada Bapa sampai tuntas, hanya dengan demikian kita juga mampu memelihara, menjaga, melindungi, dan menguduskan. Saudara-saudari seiman, doa Yesus agar para murid dipelihara dalam nama Allah tidak lain adalah supaya para murid selalu tinggal dalam relasi dengannya.
dalam situasi apapun, juga ketika cobaan hidup menghimpit, dan bahkan ketika merasa ditinggalkan oleh Allah. Dan kesatuan ini begitu penting, sehingga menyatukan kita satu dengan yang lain dan dengan Allah. Yesus memelihara kesatuan dengan Bapa dan Roh Kudus, dan ini menunjukkan diri kita dan menunjukkan kepada kita misi kita. Kita yang berada di dunia ini tidak berasal dari dunia. Kita perlu menjadi tanda kesatuan dengan Allah dengan menyadari dan mengizinkan Kristus hidup dalam diri kita. Kita juga diajak untuk bersatu dengan Bapa dan Roh-Nya yang kudus. Maka saudara-saudari seiman, mari kita berjuang dalam perjalanan hidup kita setiap hari, terlebih untuk meneladani Yesus Kristus pada hari ini, untuk selalu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, bukan hanya berdoa bagi diri kita sendiri. Tuhan memberkati.